Namaku Bara. Aku lahir di keluarga kaya. Semua yang aku inginkan bisa aku dapatkan. Keluarga kami juga harmonis dan jauh dari pertengkaran. Namun semua berubah semenjak perusahaan papaku bangkrut. Saat itu aku baru saja masuk kuliah. Papa menjadi seorang pemabuk. Mana uangnya? Tapi ini mau kita yang terakhir, Mas. Aku nggak peduli. Kehidupan keluarga kami pun kacau. Sini cepetan. Lu mau gue pukulin? Semuanya serba hancur. Pulang ke rumah adalah neraka bagiku. Alah, cuma segini. Setiap Pasti hari ngabisin papa dan kehidupan anak mamaku tuh, kan? bertengkar. Dunia malam dan berkelahi adalah hidupku. Adikku Bella juga begitu. Ia menghabiskan hampir seluruh Anda waktunya nggak di tahu klub diri? malam. Nyusahin aja kerjanya. Sekolah nggak pernah becus. Dasar anak sialan. Klub malam? Iya, Udah, kalian Mas, pasti udah, heran. Mas. Lu mau ngebelain dia? Cukup, Lu Mas. berani? Hah? Mati lu. Aku tidak peduli dengan adikku. Mati lu. Cukup. Jangan sakitin nyokap gua. Oh, lu udah berani ya? Lu udah berani, ha? Lu berani ngelawan ya? Masih berani ngelawan gua lu, ha? Dasar anak kurang ajar. Lu semua bikin hidup gua susah. Mati lu semua. Mana botol milik gua? Lu yang bikin hidup gua susah. Dasar bokap gak guna. Mama gak tahan lagi, Bara. Mama harus pergi dari sini. Mama gak tahan. Jaga Bella ya. Namaku Bara. Minggir lu. Inilah kisahku. Halo, di tempat biasa. Aku punya sahabat di kampus. Namanya Guntur. Kami sudah menjalin persahabatan sebelum papa bangkrut. Kami adalah penguasa kampus. Bolos, narkoba, melawan dosen, dan kejahatan lainnya adalah makanan sehari-hari kami. Oh iya, aku juga punya satu teman lagi. Namanya Puput. Memang namanya begitu ayu. Tapi jangan salah. Puput adalah salah satu penguasa kampus ini. Puput adalah teman adikku di klub malam. Sialan tuh bokap gua. Emang bokap lu kenapa? Lu tahu kan bokap gua sekarang jadi pengangguran. Dulu dia kerja di perusahaan hebat. Dulu dia punya banyak industri rekaman. Sekarang malah jadi bajingan. Besar banget lu ngomongnya. Lu tahu nggak? Kemarin itu bokap gua datang-datang mabuk-mabuk sambil marah-marah gitu. Terus dia mukulin nyokap gua. Sampai nyokap gua pergi dari rumah. Emangnya itu orang udah nggak punya akal sehat lagi. Gara-gara itu gua udah 1 minggu gak balik ke rumah. Gua nggak peduli lagi deh sama keluarga gua. Waduh, parah tuh bokap lu. Terus selama ini lu tidur di mana, Bat? Ya gua tidur di mana gua suka lah. Kadang-kadang gua balik ke rumah buat mandi ya bentar. Tapi kan di rumah gua jarang ada orangnya, Gun. Abis mandi gua cabut deh. Terus Bella di mana? Emang dia nggak ada? Mana gua tahu. Gua nggak peduli. Kan tiap malam dia bareng lu di klubnya Om Jot. Ya sih. Tapi kan. Udah, bacot lu. Mau cara main gua ya? Ah, beliin kita minum ah. Mumpung duit yang gua colong dari nyokap tas gua masih ada. Ini ya, cepet.
Bentar. Tadi kan lo bilang nyokap lo pergi dari rumah. Terus kok lo bisa nyolong duit dari tasnya? Emang sih, dia udah pergi. Tapi kadang-kadang dia balik ke rumah buat ngasih duit. Dan gua juga nggak tahu dia dapat duit dari mana. Udah amat ah, yang penting gua dapat duit. Oh, duit, men. Mamaku yang sudah tidak tahan dengan perlakuan papaku selingkuh dengan orang lain. Uang yang dia tinggalkan di rumah ternyata dia ambil dari Om Ronald yang tidak tahu diri itu. Mas Ronald sayang, Iya sayang, kenapa? bagi duitnya lagi dong. Emang ini 5 juta masih kurang? Ih, kamu gimana sih? Uang kemarin kan udah habis. Lagi pula uang segitu mana cukup buat aku beli baju, beli sepatu, beli tas, beli make up, perawatan. Udah. Kalau memang kayak gitu aku kirim kok 10 juta kalau mau. Ih, makasih Ronald. Kamu baik banget deh. Iya sayang, asalkan kamu tetap setia aja. Iya dong sayang, aku pasti akan tetap setia sama kamu. I love you. Sial, pakai telat bangun segala. Udahlah, usah mandi, langsung cabut aja. Seperti yang sudah kuceritakan dari awal, aku adalah mahasiswa paling bandel di kampus. Semua dosen membenciku, tak terkecuali dengan Pak Manobar. Dosen penggila Blackpink itu pun gak pernah berhenti ngasih ceramahnya buat aku. Dengan gaya-gayanya yang khas, dan setiap skennya selalu diiringi lagu Blackpink, dia menceramahiku dengan memakan waktu yang sangat lama. Pagi itu aku terlambat ke kampus, dan sudah pasti aku akan mendengar ceramah si dosen Blinkers itu. Jangan ada dia, jangan ada dia, jangan ada dia. Hey boy. Aduh, lagu ini lagi. Pasti si dosen Blinkers itu ada di belakang gua. Sial. Jangan lari kamu ya. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time Mampus deh gua. 너무 아름다워 널 잊을 수가 없어 그 눈빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해 Boom boom 24, 365 오직 너와 Matikan musiknya. Nah, kamu lagi. Bara bere. Kamu telat lagi kan? Ini udah jam 12, sedangkan kampusnya masuk jam 10. Kamu niat belajar nggak sih? Telat. Kamu itu banyak alasan ya. Ayo sekarang ikut bapak. Let's play it. Mati. Habis deh gua. Blackpink in your area Aduh, Blackpink in your ini area dosen udah S3, tapi sukanya lagu Blackpink. Ada. Ini kayaknya kesempatan yang bagus nih buat lari. 벅참이 모든 날 바라본 그지했어 노력 안 해도 모든 남자들의 코피가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 축배를 짠짠짠 Kamu harus dukung berat. 네가 말로만 듣던 걔가 나야 제니 춤추는 불빛은 Rasain lu dosen Blinkers. Gua bolos aja kali ya. Kayaknya Om John punya barang baru tuh. Gua telepon aja deh. Halo Bar, kenapa Bar? Om, punya barang baru nggak Om? Lagi bosen nih, malas belajar juga. Mending gua cabut aja sambil pakai barang Om. Ada nggak Om? Wah, betul lah. Om lagi punya barang bagus nih buat lo. Ini nyengat banget. Om yakin lu bakal lupain semua masa lalu deh. Yakin deh sama gua. Ah, mantap lah Om. Siang ini gua tunggu depan kampus ya Om. Oke, sip Bar. Gua bakal kesana. Oke. Mending gua ajak Guntur sama Puput aja deh. Pasti bakal seru. Nah. Halo Bar. Gun,
Jumpain gua depan pagar 5 menit lagi ya. Om John punya barang baru tuh. Kita mesti coba tuh barang. Ah, mantep tuh Bar. Gue kesana ntar lagi ya. Lu juga jangan lupa ajak Puput ya. Kita seru-seruan bareng. Oke Bar, sip dah, aman. Gua nunggu depan pagar aja ya. Oke. The bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, 'cause my money long. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is Hai Bar. Hai Bun. Hai Put. Mana barangnya? Gue udah gak sabar nih makainya. Gua juga lagi nungguin Om John nih. Dia lama banget. Belum datang. Belum. Udah tunggu aja. Work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard, work. work, work. Hai bocah-bocah. Om John. Lagi nungguin gue ya? Yo, mana barangnya Om? Oke Bar, gue ambil dulu ya. In this fucking car, bitch, I'm out this world, girl. You know I'm a star. Used to buy rounds, but now we got a bar. Last year they had to ask, now they know who we are. Oh shit, walking the building, I own shit. Kenapa di? Lain kali kalau masuk bilang sama Om ya. Ah, siap Om. Makasih Om. Get your own smoke, get your own bitch. You ain't rapping my gang, get your own clique. The bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, 'cause my money long. Mau nyabu ya? Cukup banget sih. Tengok nih kita pakai yang mahal, dasar miskin. Gua nggak miskin. Saya emang miskin kok. Dasar ada tukang mabuk. Lu beraninya ngehina gua? Udah bang, biarin aja tuh orang. Lu diam aja Put. Ini urusan cowok. Lu merasa diri lu cowok, tapi lu temanannya sama cewek. Lu itu cowok apa banci sih? Gua bukan banci. Gua bakal buktiin sama lu berdua. Kalau lu mau, kita jumpa di tempat biasa. Kita bakal lihat siapa yang banci. Oke, siapa takut? Ya banci. The quicker you're here, the faster you go. Ah, jalan tuh anak. Udah. Jangan marah. Mending malam ini kita pesta di Kupang. Mau enggak? Ntar gratis semua. Udah deh, gua ikut. Fokus sama Guntur, lu ikut nggak? Oke, ayo. Make sure you do whatever it is that you gotta do. Yo masuk. Ayo. Pesan semua yang kalian mau ya. Ya.
trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Have to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood girl. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Have to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn girl. Sendiri aja. Kamu kayaknya mabuk ya? Nih, om punya sesuatu yang bisa buat kamu baikkan. Gimana? Baik kan? Oh, udah. Sini biar om antar kamu tidur. Eh. Gun, gua mau ke kamar kecil dulu. Gua kebelet nih. Oke, Lar. Lu tinggal lurus aja ke belakang. Hah? Oke. Lu apain dari gua? Jadi dia ada lo. Siapa lu? Bella, ngapain lu di sini? Mati lo. Begitulah bagaimana adikku Bella dinodai oleh Om John. Hal itu pun membuatku terpukul. Padahal Om John sudah kuanggap saudara sendiri. Tapi dia melakukan ini kepadaku. Setelah pingsan, aku pun tersadar. Dan tiba-tiba, aku sudah ada di rumah. Lu udah sadar? Kemarin malam Om John mukul kepala lu dari belakang. Akhirnya lu jatuh dan pingsan. Gua sama Guntur yang bawa lu ke rumah. Dan seperti biasa, rumah lu kosong. Guntur udah balik duluan karena nyokapnya nelpon. Gimana Bella? Nah, sekarang lu baru peduli sama Bella. Dia udah aman di rumah gua. Dia hanya sedikit trauma, tapi tenang kok. Gua udah nenangin dia. Kok lu nggak ngasih tahu kalau Bella ada di klub? Tapi kan lu yang bilang gak peduli sama Bella. Ingat waktu di taman kota, gue mau bilang sama lu kemarin, tapi lu keburu potong bicara gua. Iya sih, tapi kan... Udah, bacot lu. Mau cara main gua ya? Gua memang abang terjahat yang pernah ada. Ini semua gara-gara bokap gua. Duh, lu nyalahin bokap lu lagi. Justru lu yang salah. Harusnya lu itu gak kayak gini. Lu harusnya ngejaga keluarga lu. Sialan. Mending lu istirahat dulu dah. Besok lu udah janji buat nunjukin kehebatan lu sama Brandon kan? Oh iya. Gua lupa. Iya, udah, sono tidur. Gua pulang dulu ya, dadah.
Lu selingkuh ya? Enggak kok mas, aku nggak selingkuh. Alah bohong lu. Selama ini gue datang ke rumah lu nggak ada di rumah. Lu tahu nggak gue butuh duit? Enggak mas, aku selama ini pergi ke rumah bapak buat ngurus dia. Bohong lu. Mas, Tengok nih, apa nih? Ini apa? enggak mas. Lu chat sama dia? Lu mau bohong lagi ya? Hah? Dasar lu bohong. Siang, nyokap gua udah pulang. Harus kabur dari rumah. Hei! Mau kemana lu? Bukan urusan lu. Tengok kan? Itu kan kerjaan lu selingkuh terus. Dasar lu. Ya, begitulah keluargaku. Dipenuhi oleh kekerasan. Aku yang melihat papa mengkasari mama, semakin marah dan membenci dia. Semakin hari papa semakin parah dan membuatku semakin membenci dia. Kebetulan pagi ini aku akan bertemu dengan Reno. Ya, setidaknya aku bisa melampiaskan kemarahanku padanya. Gua udah gak sabar lagi. Dasar lu bohong. Saatnya melihat siapa yang pantas dipanggil banci. Ah, kemarilah para banci. Ya! Sekarang siapa yang banci? Bang, maafin gue. Sebenarnya selama ini gue yang manfaatin lo. Gue yang manfaatin duit lo. Tapi sekarang orang tua lo sudah bangkrut. Dan ingat satu hal lagi, gue gak pernah benar-benar jadi teman lo. Berani ngizinin gue jadi teman lo buat hancurin lo. Tahu, dan gue sekarang berhasil. Tahu rasa lo. Yuk, cabut. Jadi setelah semuanya, lu tega, Gun. Nah, lihat kan? Enggak semua teman yang kita miliki itu real. Hari ini aku dikhianati oleh sahabat yang sangat kupercayai. Bayangkan sakitnya. Meski masih punya Puput, tapi rasanya hatiku sakit sekali. Sial, sekarang gua nggak punya siapa-siapa lagi. Gua hancur. Dan masih ada gue. Puput, lu nggak ikut mereka. Buat apa gue ikut mereka, kan gue geng. Kalau Guntur ngehianatin lu, terus gue harus ikutan. Gue kan sahabat lu. Puput, lu emang yang terbaik. Udah Gi, berdiri, kita pulang. Setelah sampai di rumah, Puput lalu pulang. Sakitnya hatiku membuatku ingin mencari pelampiasan. Aku pun pergi ke bandar narkoba lain untuk merelekskan benakku. Tapi di perjalanan menuju ke tempat itu, aku bertemu seorang gadis. Nah, dari sinilah kehidupanku mulai membaik. Aduh, bisa jalan gak sih? Orang lagi buru-buru. Maaf. Udah sana pergi.
Setelah dipikir-pikir, yang salah di situ adalah aku. Aduh, bisa jalan gak sih? Orang lagi buru-buru. Maaf. Tapi aku yang terbawa emosi malah menyalahkan wanita itu. Akhirnya keinginanku untuk membeli narkoba hilang karena rasa bersalahku. Besoknya aku pergi menenangkan diri ke taman kota sendirian sambil membawa gitarku. Tiba-tiba aku ingat ketika dulu papa mengajariku untuk bermain gitar dan mengenal dunia musik. Kemudian aku bernyanyi dan memainkan gitarku di sana. Tinggal gitar inilah yang masih mengerti diriku. Bisa, aku tak punya bunga, aku tak punya harta, punya hanyalah hati yang setia. Lu yang kemarin itu kan? Iya, kemarin aku yang nabrak kamu. Tadi aku jalan sini terus dengar suara orang nyanyi. Ternyata itu kamu. Iya, maafin gua ya. Kemarin gua udah marah-marah sama lu. Sebenarnya gua yang nabrak lu. Soalnya gua lagi buru-buru kemarin. Maafin gua ya. Iya, gak apa-apa kok. Oh iya, perkenalkan sama aku Salma. Gua Bara. Oh, Bara. Ternyata kamu pandai main gitar juga ya? Ah, bisa aja lu. Kamu ngapain sendirian di sini sih? Enggak kok. Aku cuma mau nenangin diri aja. Kamu kayaknya ada masalah. Ah, sok tau lu. Ih, itu nampak banget. Itu nampak dari muka kamu. Sebenarnya aku tersesat. Sesat gimana? Aku adalah orang tersial di dunia ini. Dulu keluarga kami bahagia, tapi semenjak urusan papa aku bangkrut, kehidupan keluarga kami kacau. Papaku sering mabuk, mamaku juga selingkuh, adikku juga Rosabella. Sudah. Dan baru-baru aja aku dikhianati oleh sahabat aku sendiri, oleh sahabat yang aku percayai, dan aku cuma pengen nenangin diri aja. Begitu berat cobaanmu ya, Bara. Kamu harus kuat, tegar. Kamu masih punya jalan kok. Intinya kamu harus kuat ya. Tapi Salma, apakah Tuhan masih mau mengampuniku? Tuhan masih mau ngampuni kamu kok. Tuhanku sama Tuhan kamu juga sama-sama mengampuni dosa hambanya. Aku sudah banyak berdosa, Salma. Aku mau bertobat. Aku nggak mau jadi seperti papa. Aku harus bisa lebih baik dari papa. Nah gitu dong, kamu harus berubah. Ngomong-ngomong, kamu pandai banget sih nyanyinya. Papaku dulu adalah pemilik perusahaan industri musik terbesar di Asia Tenggara. Aku banyak belajar dari papa. Aku juga bisa bermain musik karena papa. Tapi setelah papa bangkrut, papa pun berubah dan menjadi orang yang berbeda. Dulu aku bercita-cita ingin menjadi musisi yang hebat, menjadi musisi yang terkenal dan dikenal oleh banyak orang. Tapi setelah papa bangkrut, impianku itu pun tertutup. Tapi sekarang aku harus bisa mengejarnya. Aku tidak mau seperti papa. Aku harus bisa jadi lebih baik dari papa. Nah itu baru semangat. Oh iya, aku kenal salah satu dosen yang pandai dalam industrimu. Kamu kenapa, Salma? Gak apa-apa kok. Tapi kok batuknya kayak keras banget. Udah gak apa-apa kok. Kamu mau ngejar impian kamu kan? Iya. Udah yuk ikut aku.
Kok malah ke kampus aku sih? Orangnya ada di sini kok. Nah, itu dia orangnya. Dosen Blinkers. Jangan salah loh, dia tuh punya banyak koneksi dengan produser musik. Yuk samperin. Nah, Kamu percaya aja deh sama aku. Halo Pak. Salma, kamu apaan sama si Barabere ini? duh, dosen Blinkers yang lain. Gini loh Pak, saya tuh pengen bantu dia. Dia tuh pengen jadi musisi. Apa? Si Barabere ini pengen jadi musisi? Anak nggak disiplin, berandalan, nakal, pengen jadi musisi. Ngimpi kamu. Gini loh Pak, dia sekarang udah beda. Jadi selama ini dia itu broken home. Kita harus bantu dia Pak. Apa? Kamu dari keluarga broken home? Ya ampun, Bapak baru tahu. Andai saja dari dulu Bapak tahu, pasti Bapak sudah bantu kamu. Bara, kasihan sekali kamu. Jadi begitu Pak, kita harus membawanya agar kembali ke jalan pulang Pak. Mohon bantunya Pak. Ya udah, ya, saya akan bantu kamu. Saya punya teman produser dan saat ini dia sedang melaksanakan audisi bernyanyi. Aku banting pintu, tarik selimut, manis saja. Goyang sih! Beneran Pak? Makasih Pak. Kamu harus jadi musisi yang hebat ya. Iya Kalau Pak. kamu berhasil jangan lupakan Bapak. Iya Pak, pasti Pak. Makasih Pak. Ya udah, Makasih. Bapak telepon dia dulu ya. Usaha Salma dan Pak Manoban yang ingin mengubahku pun berhasil. Mereka berhasil menyentuh hatiku. Kepribadianku yang temperamental, emosian, dan suka berkelahi berhasil mereka ubah menjadi pribadi yang lembut. Aku pun mengikuti audisi bernyanyi dari teman Pak Manoban dan akan ditampilkan live di TV. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni. Pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Ternyata aku berhasil lolos. Aku pun mengikuti babak selanjutnya. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku
manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat, balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Woi, selamat ya. Kamu bagus sekali nyanyinya. Kamu luar biasa sekali. Papa harap ke depan kamu bisa lebih bagus lagi. Oh, pasti coach, pasti. Ngomong-ngomong, kamu mau kerja sama dengan industri saya nggak? Wah, mau coach, mau banget. Tapi gini, sebelumnya saya harus ketemu dengan orang tua kamu. Selama ini pergi ke rumah bapak buat ngurus dia. Tengok nih, apa nih? Ini apa? Lu mau bohong lagi ya? Hah? Dasar lu bohong. Kayaknya nggak bisa sekarang deh coach. Nanti aku kabari aja deh. Ya udahlah, nanti tinggal kabari aja ya. Oke coach. Oke, smart. Oke. Setelah selesai tampil, ternyata di sana ada Pak Manoban. Namun, Marah! aku tak melihat Salmah di sana. Bapak! Wah, kamu keren banget, Bang. Bapak bangga sekali sama kamu. Di atas nakal-nakalnya kamu juga punya bakat. Kamu telah menyentuh hati semua orang. Wah, Bapak. Makasih banyak, Pak. Ini semua berkat Bapak sudah mengantar aku sampai di sini. Salma mana, Pak? Salma, Kok Salma? dia udah pergi, Bar. Dia udah ninggalin kita untuk selamanya. Hah? Pergi? Maksudnya, Pak? Iya, Bar. Dia udah mendolimi kita untuk selama-lamanya. Hah? Jangan bercanda dong, Pak. Ini nggak mungkin. Bar, ada satu hal yang belum kamu ketahui tentang Salma. Apaan, Pak? Jadi gini, Bar. 1 bulan yang lalu, Salma didiagnosa terkena penyakit parah. Harapan hidupnya itu sangat tipis. Bahkan sudah tidak ada harapan lagi. Tapi dia tetap saja menjadi seorang gadis periang yang tetap tegar di dalam penyakitnya. Dia menyembunyikan segalanya dari kita, Bar. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan kelihatan bahagia di depan kita. Maaf, Bapak baru kasih tahu ini sama kamu. Enggak. Ini mustahil. Ini nggak mungkin. Secepat ini, dia baru saja mengubah hidupku. Namun sekarang dia meninggalkan aku. Nah, itu baru semangat. Oh iya, aku kenal salah satu dosen yang pandai dalam industri. Kamu kenapa, Salma? Nggak apa-apa kok. Kamu percaya aja deh sama aku. Bar? Bar, Iya, Pak. kamu lagi mikirin apa sih, Bar? Enggak, Pak. Enggak. Kamu harus kuat, Bar. Mungkin ini sudah jalannya. Ini titipan dari Salma. Ini apaan, Pak? Sudah, kamu baca saja dulu. Bapak pulang dulu ya.
Hai Bara, senang bisa mengenalmu. Kamu adalah pria pertama yang menjadi sahabatku. Meski begitu singkat, namun rasanya kita sudah sangat dekat. Pada awalnya, aku mengira kamu adalah orang yang keras hati. Tapi, setelah mendengar ceritamu, ternyata kamu tidak seperti yang kupikirkan. Kamu baik, lembut, dan menyenangkan. Aku ingin mengetahui tentangmu lebih banyak lagi. Apa makanan kesukaanmu, warna kesukaanmu, apapun tentang dirimu. Akan tetapi, waktuku sudah tidak lama lagi. Aku menderita penyakit yang langka. Maaf tidak memberitahumu. Terima kasih atas perjumpaan kita yang singkat. Kuharap aku sudah mengambil bagian dari hidupmu. Jangan lupakan aku ya. Simpan aku di dalam hatimu. Oh iya, dan selamat, kamu sudah berhasil menggapai mimpimu. Kembalilah bersama keluargamu, Bara. Ini keinginan terakhirku untukmu. Aku yakin kamu berhasil menyentuh mereka. Temuilah keluargamu dan sampaikanlah salamku kepada mereka. Terima kasih, Bara. Terima kasih. Alexa, kamu pulang. Iya, Julius. Aku di sini. Kamu lihat, Bara udah berhasil untuk kita. Lagunya berhasil mencapai kita. Julius, maafkan aku. Maafkan aku yang sudah meninggalkan kamu dan anak-anak kita. Tidak, Alexa. Aku yang salah. Aku bodoh karena sudah jadi terpuruk. Aku bodoh.
Aku menganggap harta segalanya, tanpa sadar bahwa harta yang paling berharga ialah kalian, keluargaku yang aku miliki. Selama ini aku menyanyiakan kalian. Maafkan aku yang begitu bodoh. Maafkan aku yang sudah kasar padamu dan pada anak-anak. Maafkan aku yang sudah menghancurkan keluarga kita. Sudahlah Julius, aku sudah memaafkan kamu. Aku juga minta maaf karena aku sudah mengkhianati kamu. Kita adalah orang tua yang buruk, Alexa. Sudahlah Julius, jangan kita sesali yang sudah berlalu. Mari kita bangun awal yang baru. Mari kita bangun kembali keluarga kita. Maafkan aku, Alexa. Aku mencintai. Aku juga mencintaimu, Julius. Ternyata laguku berhasil menyentuh kedua orang tuaku. Mereka pun kembali bersatu. Dan ya, itu artinya cerita ini akan berakhir bahagia. Ini rumah kamu. Iya, Pak. Kembalilah bersama keluargamu, Bara. Ini keinginan terakhirku untukmu. Aku yakin kamu berhasil menyentuh mereka. Temuilah keluargamu dan sampaikanlah salamku kepada mereka. Mari, Pak. Salma, aku akan memperbaiki semuanya. Bara! Mas! Bara pulang, Mas! Bara. Bara. Maafin Bapak, Nak. Papa yang jahat. Papa selama ini yang ngancurin kita. Papa udah jahat sama kamu, sama Mama, sama Bella. Ini semua karena Papa. Papa yang ngancurin keluarga kita. Tapi kamu berhasil, Nak. Lagumu sudah mengubah kita. Kamu sudah mempersatukan kita. Makasih ya, Bara. Gimana? Ya udah, yuk. Kita masuk. Kamu kan Julius George. Wih, jadi Papa udah kenal sama ini pembaling industri terbesar juga ini di Asia Tenggara. Ini dulu kawan Bapak, Mr. George namanya. Kebetulan banget. Yuk. Pak, Bella mana? Papa, Mama, Bang Bara, semuanya ada di sini. Bella, akhirnya kamu pulang juga, Nak. Kamu baik-baik aja. Tenang, Tante. Selama ini Bella tinggal di rumah saya. Lebih baik dia tinggal di sana dibanding di sini, karena di sana saya bisa menemani dia. Bella, Mama rindu sama Bella. Maafin Mama udah ninggalin kalian ya, Nak. Bella juga rindu sama Mama. Bella juga rindu kehangatan keluarga kita. Dan akhirnya Bella bisa merasakan kembali cinta dan kasih sayang dari Mama sama Mama. Ya, seperti kebanyakan film lainnya, ujung-ujungnya berakhir dengan happy ending. Begitu juga dengan cerita kali ini. Akhirnya aku menjadi musisi yang terkenal, punya banyak uang. Papa dapat pekerjaan lagi.
Papa sekarang kerja di salah satu institut musik di daerah ini, dan Papa adalah guru besarnya. Keluarga kami pun kembali seperti semula, di mana kehangatan ada di antara kami. Dari cerita kali ini, kita bisa belajar bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Untuk itu, jagalah keharmonisan keluarga kalian, agar harta itu tetap berada di tangan kalian. Namaku Bara, inilah kisahku. Aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Tapi nggak sebahagia itu juga sih.